Sobat ASN dimanapun berada, selamat datang di podcast Ngobrol Berakhlak, ruang berbagi inspirasi dan refleksi tentang bagaimana kita sebagai aparatur sipil negara dalam memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan negara. Perlu kita sadari bahwa menjadi ASN bukan hanya sekedar menjalankan tugas administratif, tetapi juga mengemban amanah besar sebagai pelayan publik. Dalam setiap tindakan, keputusan, dan pelayanan yang kita berikan, terdapat nilai-nilai yang harus kita pegang teguh. Salah satu contohnya adalah core values ASN, yaitu berakhlak. Berakhlak bukan hanya sekedar akronim, tetapi merupakan pedoman perilaku yang mencerminkan profesionalisme, integritas, dan komitmen kita dalam bekerja. Nilai-nilai ini akan menjadi fondasi dan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, membangun kepercayaan masyarakat, serta memperkuat budaya kerja yang positif di lingkungan instansi. Namun, pertanyaannya adalah, apakah nilai-nilai berakhlak ini sudah benar-benar kita terapkan dalam keseharian, atau masih sebatas slogan yang kita hafal, tetapi belum sepenuhnya kita jalani? Nah, untuk membahas hal tersebut, hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir tiga narasumber yang akan berbagi pengalaman dan pandangan mereka terkait penerapan nilai-nilai berakhlak dalam dunia kerja. Untuk itu, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, kalau Sobat ASN, saya Evan Fadilo Kosasi dari DPM PTSP Kabupaten Pangandaran. Baik, hai Sobat ASN, saya Gali Prayoga dari instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu. Baik, halo Sobat ASN, perkenalkan saya Ian Saputra dari Inspektorat Kabupaten Biaknumfor. Baik, semoga melalui diskusi ini kita dapat memberikan insight, inspirasi, dan semangat baru untuk benar-benar menghidupkan nilai berakhlak dalam setiap aktivitas kita sebagai ASN. Kita mulai dari nilai yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Menurut Anda, bagaimana penerapannya di tempat kerja? Silakan. Baik, mungkin dari saya terlebih dahulu, berorientasi pelayanan ini kan sebuah komitmen dari kita untuk memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Nah, saya sendiri di DPM PTSP itu memberikan pelayanan bukan hanya sekedar senyum-senyum saja, tetapi bagaimana kita memberikan sebuah output ketika pemohon datang untuk mengakses sebuah perizinan atau mengakses OSS namanya di DPM PTSB, kita harus memastikan prosesnya itu mudah, cepat, dan transparan. Jadi masyarakat itu merasa puas gitu dengan pelayanan kita di DPM PTSP. Baik, menarik sekali. Selanjutnya adalah nilai akuntabel. Bagaimana kita bisa konsisten untuk menerapkannya? Silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya, nilai akuntabel sendiri adalah bagaimana cara kita bertanggung jawab atas tugas atas tugas yang diberikan kepada kita. Contohnya, saya di inspektorat, kami setiap orangnya itu diberikan OPD atau dinas binaan di mana kami memeriksa SPJ-SPJ-nya mereka. Jadi bagaimana caranya kita memeriksa SPJ-nya mereka, kemudian hasil dari evaluasi dan monitoring yang kita berikan itu dapat dijadikan sebuah laporan untuk dipertanggungjawabkan kepada pimpinan kita. Selanjutnya, nilai kompeten. Bagaimana kita bisa konsisten untuk menerapkannya? Silakan. Ya, kompeten di core value ASN berakhlak ini, di mana kita untuk selalu mengupgrade skill, mengupgrade diri, tidak stuck di situ-situ aja. Kalau saya di DPMPTSP, kita punya kewajiban untuk terus belajar, membaca-baca regulasi yang baru, karena pasti tentang undang-undang atau peraturan-peraturan tentang perizinan itu akan selalu update, tidak hanya itu-itu saja. Jadi kita harus terus belajar agar kita bisa menguasai ketika ada masyarakat yang menanyakan sesuatu. Jadi kita bisa paham dan bisa mengetahuinya.
Betul sekali. Untuk nilai harmonis, ini seringkali berkaitan dengan hubungan kerja. Bagaimana menurut Anda? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, nilai harmonis dalam berakhlak ini atau dalam core value berakhlak adalah sikap saling menghargai, peduli, dan menghormati perbedaan di dalam lingkungan pekerjaan maupun di masyarakat. ASN yang harmonis mampu membangun hubungan yang baik, berkomunikasi dengan santun, serta menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah dengan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan saling mendukung. Nilai harmonis berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Contoh halnya pada instansi saya, yaitu Dinas Perhubungan, setiap setiap ada kegiatan apapun, entah mulai dari survei di lapangan dan lain sebagainya, dan jikalau ada rapat, maka akan selalu berkomunikasi dengan harmonis supaya tidak ada miskomunikasi yang terjadi. Baik, luar biasa. Selanjutnya adalah loyal. Bagaimana menurut Anda? Silakan. Lanjut terhadap nilai loyal, loyal juga sebagai seorang ASN, kita harus mampu memberikan dedikasi dan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Jadi, contoh halnya di Dinas Perhubungan, yaitu dengan mengambil contoh seperti kegiatan absensi setiap hari yang dilakukan ASN dengan penuh kedisiplinan. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Selanjutnya adalah adaptif. Bagaimana menurut Anda? Silakan. Lanjut yang merupakan nilai adaptif. Nilai adaptif sebagai salah satu core value berakhlak. Sebagai ASN, kita harus mampu berinovasi dan antusias terhadap adanya perubahan. Contoh halnya eh, dengan laporan kinerja secara bulanan yang dimana pernah dilakukan secara manual, namun sekarang sudah dilakukan atau dilakukan pengisian melalui online, yaitu dengan e-kinerja. Oleh sebab itu, dengan adanya perubahan tersebut, ASN harus segera berbenah dan segera menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan perubahan teknologi. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Bagaimana menurut Anda? Silakan. Baik, untuk nilai kolaboratif sendiri di sini kita sebagai ASN harus bisa bekerja sama dan menerima masukan dari pegawai-pegawai lainnya agar tujuan pekerjaan kita itu dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal. Contohnya di inspektorat sendiri itu biasanya kami melakukan monitoring di lapangan dan ada juga tim yang di kantor. Di situ kami butuhkan kolaborasi yang baik antara tim lapangan dan juga yang ada di kantor sehingga informasi-informasi yang diberikan dapat akurat. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Tidak terasa, Sobat ASN, kita sudah sampai di penghujung perbincangan hari ini. Dari diskusi bersama para narasumber, kita bisa melihat bahwa nilai-nilai berakhlak ini bukan hanya sekedar konsep, tetapi harus benar-benar hadir dalam setiap tindakan dan keputusan kita sebagai seorang ASN. Mulai dari memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bekerja dengan penuh tanggung jawab, terus mengembangkan kompetensi, menjaga hubungan kerja yang harmonis, menjunjung tinggi loyalitas, mampu beradaptasi dengan perubahan, hingga membangun kolaborasi yang solid. Semua itu saling terhubung dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Pada akhirnya, penerapan nilai berakhlak ini bukan tentang hal besar yang sulit untuk dilakukan, tetapi justru dimulai dari hal-hal sederhana yang konsisten kita lakukan setiap harinya. Dari cara kita berkomunikasi, menyelesaikan pekerjaan, hingga bagaimana kita bersikap terhadap rekan kerja dan masyarakat. Harapannya, melalui perbincangan ini, kita tidak hanya memahami nilai berakhlak, tetapi juga terdorong untuk benar-benar menghidupkannya dalam dunia kerja kita. Terima kasih kepada para narasumber atas insight yang luar biasa, dan terima kasih juga untuk Sobat ASN yang telah mendengarkannya. Saya Husna,
pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan jangan lupa terapkan nilai berakhlak dalam setiap langkah pengabdian kita.